Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 5. Sejak percekcokan kemarin, Rudy menjadi sedikit berubah. Ia selalu pulang ke rumah. Meskipun lembur, paling lambat jam 10 ia sudah ada di rumah. Hal itu membuat perasaan Lina menjadi tenang. Setiap akhir pekan, Rudy tak lagi sibuk dengan pekerjaan. Ia melakukan tugasnya menjadi suami yang baik, membantu istrinya memasak dan membereskan rumah. Hubungan mereka bisa dikatakan membaik. Lina juga percaya jika suaminya kini akhirnya berubah. Sayang, sepertinya cuciannya sudah selesai. Tolong bantu dijemur, ya. Pinta Lina yang sedang sibuk dengan masakannya. Oke, sayang. Sahut Rudy. Ia yang baru selesai menyapu, langsung bergegas menuju ke tempat laundry untuk mengambil pakaian yang akan dijemur. Saat melewati Lina di dapur, ia menyempatkan diri untuk memberikan ciuman. Sikap romantisnya membuat Lina tampak berbunga-bunga. Lina semakin bersemangat, menyajikan masakannya di atas meja makan. Ia melakukannya sembari bersenandung riang. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ia mengambil ponselnya, yang tergeletak di meja makan. Telepon dari ibu. Halo, ibu, sapa Lina. Ia menekan mode pengeras suara, agar bisa mendengarkan telepon tanpa harus mendekatkan ke telinga. Halo, Lina. Kamu sedang apa? Tanya sang ibu dari seberang telepon. Aku baru selesai memasak untuk sarapan, Bu, jawab Lina. Suamimu mana? Tanya ibu. Lina menoleh ke arah halaman samping. Oh, Mas Rudy masih menjemur pakaian, jawabnya. Oh, begitu. Suamimu baik sekali, perhatian, mau membantu istri. Tidak seperti ayahmu. Puji ibu senang. Lina hanya senyum-senyum mendengar ucapan ibunya. Ia memang merasa beruntung, bisa menikah dengan lelaki sebaik Rudy. Ibu juga mau berterima kasih, transferan dari kamu sudah ibu ambil, untuk biaya sekolah adikmu. Dan juga biaya hidup sehari-hari, kata ibu memberitahu. Iya, sama-sama, ibu. Jawab Lina senang. Lina sangat bahagia, mendengar ibunya bisa menggunakan uang pemberiannya. Ia sadar, keluarganya memang hanya keluarga yang sangat sederhana. Jika bukan karena Rudy, mungkin sampai saat ini mereka akan kesulitan keuangan. Rudy tak pernah membatasi transferan yang akan ia berikan kepada keluarganya. Namun, sebagai wanita yang tahu diri, ia menyisihkan sebagian gaji suaminya untuk diberikan kepada ibunya dan ibu mertuanya secara adil. Masing-masing ia berikan rutin 10 juta. Orang tua Rudy juga sangat baik terhadap Lina. Bahkan mereka tak mengharapkan transferan darinya, karena merasa penghasilan dari bisnis konveksi yang dimiliki sudah cukup untuk hidup sehari-hari. Namun, Lina tetap memberikan jatah bulanan kepada keluarga Rudy. Ibu doakan kalian selalu sehat dan tambah sukses. Juga bisa segera punya momongan, ucap ibu di sana. Lina tersenyum getir saat ibunya menyinggung soal anak. Iya, ibu. Doakan saja yang terbaik untuk kami, jawabnya lirih. Lina juga merasa heran, kenapa dia belum juga hamil. Padahal kebanyakan wanita, setelah menikah bisa langsung hamil. Jadi, apa sudah ada tanda-tanda kehamilan? Kalian kan sudah 1 bulan pindah ke sana, kata ibu. Ia ingin tahu kondisi anaknya. Ah, belum, Bu. Doakan saja, jawab Lina lagi. Ia seakan bingung untuk memberikan jawaban lain. Coba kamu konsultasi ke dokter di sana, ibu khawatir ada masalah denganmu. Bagaimana kalau kamu tidak bisa punya anak? Ibu memang selalu begitu, mengkhawatirkan kondisi Lina. Jangan bicara seperti itu, Bu. Doakan saja yang terbaik, pinta Lina. Itu sudah pasti, Lina. Ibu selalu mendoakanmu. Tapi, kamu juga harus ada usaha. Semakin cepat tahu penyebabnya, semakin cepat bisa diatasi. Jangan sampai ke depannya jadi masalah. Mungkin sekarang, suami dan mertuamu tidak mempermasalahkan. Namun, orang itu bisa berubah, Lina. Berusahalah untuk bisa memiliki anak, supaya kamu dianggap sebagai wanita sejati.
Lina menghela napas. Ucapan ibunya justru semakin membebani dirinya. Ia heran, kenapa di dunia ini kesuksesan seorang wanita hanya dinilai dari dua hal, menikah dan melahirkan anak. Seolah wanita yang belum menikah adalah sebuah aib besar. Apalagi dirinya menikah hampir di usia akhir 20-an. Sementara, teman-temannya menikah di awal 20-an. Setelah menikah, jangan berharap bisa hidup tenang kalau belum bisa melahirkan anak. Wanita yang menikah tapi belum memiliki anak, sepertinya dianggap wanita jadi-jadian, bukan wanita seutuhnya. Semua penilaian orang, bahkan menambah penderitaan bagi seorang wanita. Iya, Ibu. Nanti aku akan coba periksa, ucap Lina. Ia merasa lebih baik menurut, supaya tidak lebih panjang perdebatan dengan ibunya. Tak ada gunanya ia membantah, orang tuanya hanya akan berhenti jika dia sudah hamil. Ya sudah kalau begitu. Ibu tutup dulu teleponnya. Kamu jaga kesehatan baik-baik, pesan ibu. Iya, ibu juga jaga kesehatan di sana. Lina mematikan sambungan telepon setelah percakapannya selesai. Ia langsung lemas, mengingat tanggung jawabnya untuk bisa melahirkan anak. Telepon dari siapa? Tanya Rudi yang baru selesai menjemur pakaian. Oh, tadi ibu telepon, jawab Lina. Ibu telepon? Ada apa? Tanya Rudi penasaran, seraya menarik kursi dan duduk di hadapan Lina. Tidak ada apa-apa, Mas. Ibu hanya menyampaikan terima kasih, karena transferannya sudah sampai, jawab Lina. Ia tidak mungkin menyampaikan apa yang sebenarnya dibicarakan dengan ibunya. Ia takut hal itu akan membebani Rudi. Lina mengambilkan nasi dan lauk untuk suaminya. Setelah itu, mereka sarapan bersama. Terima kasih ya, sayang. Kamu pengertian sekali, ucap Lina dengan mata berkaca-kaca. Rudi mengulaskan senyum. Ia menarik istrinya ke dalam pelukan. Lina begitu terharu saat ia menyampaikan keluhannya yang tak kunjung hamil. Meskipun Rudi tak mempermasalahkan, namun Lina tetap ingin mengusahakan agar dirinya bisa hamil secepatnya. Lina mengajak suaminya untuk konsultasi ke dokter di rumah sakit. Niat baik Lina disambut baik oleh Rudi. Akhir pekan ini, Rudi memenuhi keinginan Lina untuk memeriksakan kesuburan. Bukan hanya kesuburan Lina, tetapi juga kesuburan Rudi sendiri. Setibanya di rumah sakit, mereka duduk berdampingan di depan ruang dokter menunggu giliran. Selain mereka, ada pasien lain yang juga sedang menunggu. Nantinya Lina akan masuk ke ruangan dokter spesialis obgyn, sedangkan Rudi akan diperiksa kesuburannya oleh dokter spesialis andrologi. Ruangan kedua dokter spesialis itu berdampingan. Memang rumah sakit yang mereka datangi terkenal untuk mengatasi masalah kesuburan. Loh, ada Rudi di sini? Terdengar sapaan seorang wanita. Sontak Lina dan Rudi menoleh ke arah suara. Tampak seorang wanita cantik berpakaian rapi dengan rok mini, bersama seorang pria berwajah oriental dengan mata sipitnya. Ada Ibu Christine dan Pak Chang, sapa Rudi yang langsung berdiri, memberi salam dengan membungkukkan sedikit badannya. Lina yang kebingungan ikut-ikutan suaminya berdiri, dan menyapa mereka dengan senyuman. Apa ini istrimu? Tanya Ibu Christine. Benar, ini istri saya, namanya Lina. Rudi memperkenalkan Lina kepada mereka. Rudi bersalaman dengan keduanya, meskipun Lina tidak tahu siapa mereka. Tapi, melihat penampilannya, sepertinya mereka merupakan orang kantoran. Mungkin saja satu kantor dengan suaminya. Lina, ini Ibu Christine, Direktur Keuangan di kantor. Sedangkan Bapak Chang adalah CEO di perusahaan, terang Rudi memberitahu. Lina mengulaskan senyum. Akhirnya ia bisa bertemu dengan orang-orang yang sering membuat suaminya itu jarang pulang. Rudi ini pekerja yang rajin, makanya dia cepat naik jabatan. Sekarang dia sudah menjadi manajer personalia di perusahaan, puji Ibu Christine. Lina hanya tersenyum, mendengar pujian yang diberikan kepada suaminya. Kalau boleh meminta, dia ingin suaminya menjadi karyawan biasa saja, supaya tidak memiliki terlalu banyak beban kerja. Ngomong-ngomong, kenapa kalian di sini? Apa ada yang sakit? Sahut Pak Chang yang akhirnya ikut bicara. Meskipun dia seorang pimpinan perusahaan, tapi dari parasnya terlihat belum terlalu tua.
Mungkin usianya kisaran 30-an atau menjelang 40-an. Begitu pula dengan Ibu Christine yang nampak seumuran. Dari cara berjalanannya sambil bergandengan tangan, sepertinya mereka pasangan suami istri. Ah, tidak ada yang sakit. Hanya ingin pemeriksaan kesehatan biasa saja, kilah Rudi. Bapak dan Ibu sendiri, kenapa ada di rumah sakit? Tanya Lina. Rudi sampai terkejut, Lina berani bertanya kepada orang yang baru dijumpainya. Oh, kami baru saja menjenguk teman yang sedang sakit, jawab Ibu Christine. Pasien Ibu Lina Ariana. Terdengar suara panggilan dari ruangan dokter spesialis Obgyn. Sayang, namamu dipanggil, kata Rudi mengingatkan. Ah, iya. Ini giliran saya diperiksa. Mohon maaf, saya permisi dulu, pamit Lina. Ia meninggalkan Rudi dan kedua orang itu, lalu masuk ke dalam ruangan. Rudi tak ikut serta, karena harus menunggu giliran untuk cek kesuburan di sebelah. Di dalam sana, sudah ada 2 orang perawat dan 1 dokter perempuan bernama Dr. Widya. Lina ditanya-tanya banyak hal, mulai dari siklus menstruasinya, intensitas berhubungan badan, lama pernikahan, dan pertanyaan lain yang berkaitan dengan kesuburan. Setelah melalui serangkaian tes wawancara, dilanjutkan ke tahap USG transvaginal. Lina harus menahan malu dengan prosedur yang dilakukan. Namun, demi tekadnya untuk mendapatkan keturunan, ia mengenyampingkan perasaan itu. Pemeriksaannya sudah selesai, Ibu. Hasilnya bisa diambil 2 hari lagi, ya, ucap Dr. Widya. Apa sekarang saya boleh keluar? Tanya Lina. Dokter tersenyum dan mengangguk. Lina beranjak dari tempatnya dan keluar dari ruangan tersebut. Di luar, tampak ada suaminya masih duduk di sana. Sayang, kamu belum dapat giliran? Tanya Lina. Ia di ruangan dokter Obgyn selama setengah jam, tapi suaminya masih di luar. Aku sudah selesai, sayang, ucap Rudi. Lina mengerutkan dahi. Memangnya secepat itu? Tanyanya heran. Ia sendiri perlu diwawancarai banyak hal sebelum tindakan pemeriksaan. Rudi mengangguk. Aku hanya diminta mengeluarkan bibit, setelah itu disuruh keluar. Katanya hasil bisa diambil 2 hari lagi, tuturnya. Memang bisa langsung keluar ya? Tanya Lina penasaran. Sambil nonton film enak tadi, sayang. Sekalian membayangkan kamu, jadi cepat keluar, kata Rudi seraya mencubit hidung Lina dengan gemas. Lina hanya tersenyum kikuk. Ia masih tidak menyangka, suaminya bisa mudah mengeluarkannya. Padahal kalau diajak berhubungan, untuk membangunkan alat tempurnya saja sangat susah. Setelah ini, kamu mau kemana, sayang? Hari ini aku akan mengikuti kemauanmu, ucap Rudi tersenyum. Lina merasa berbunga-bunga. Jarang-jarang Rudi bisa punya banyak waktu untuknya. Aku mau jalan-jalan ke mall. Ajaknya. Oke. Kata Rudi menyambut senang. Benar saja, Rudi langsung membawa Lina ke mall, setelah pulang dari rumah sakit. Lina sangat bahagia sampai menempel terus sepanjang jalan. Lina bergelayut manja pada lengan suaminya. Seolah ingin memamerkan kepada semua orang, bahwa ia memiliki seorang suami yang sempurna. Lina mengajak Rudi masuk ke toko baju tidur. Ia membeli beberapa, yang menurutnya bisa memancing gairah suaminya. Ia juga mengajak Rudi ke toko tas bermerek. Harganya mahal-mahal. Tapi, Rudi seperti orang yang uangnya sangat banyak. Lelaki itu membebaskan Lina, mengambil tas yang harganya puluhan juta. Loh, bukannya itu darah? Gumam Lina, saat tatapan matanya tiba-tiba menangkap sosok seorang wanita, yang seperti darah. Mana? Tanya Rudi penasaran. Itu loh, yang sedang berdiri di dekat pintu lift. Kata Dara seraya menunjuk ke arah yang dimaksud. Keduanya menatap dengan fokus ke arah sana. Benar saja, wanita itu memang Dara. Akan tetapi, Dara tidak sedang bersama Trian, melainkan bersama seorang lelaki berseragam polisi. Rudi dan Lina saling berpandangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Apalagi melihat Dara, yang dengan bahagianya bergelayut manja pada sosok lelaki berseragam itu. Bahkan Dara dan lelaki itu berani berciuman bibir di tempat umum. Tak lama kemudian, Dara dan lelaki itu masuk lift.
Lina dan Rudi tak bisa melihat mereka lagi. Sayang, Dara selingkuh ya? Apa perlu kita adukan pada Trian? Tanya Lina penasaran. Jangan. Itu bukan urusan kita. Kalau nanti kita ikut campur, takutnya kalau ada masalah kita akan terbawa-bawa, tegur Rudi memberitahu. Tapi, kasihan Trian. Dia tidak tahu kalau istrinya selingkuh. Padahal di rumah, dia sudah sabar karena istrinya tak pernah mau memasak. Ternyata istrinya sibuk selingkuh, gumam Lina tak menyadarinya. Rudi mengernyitkan dahi. Kok kamu tahu kalau Dara tidak pernah memasak? Tanyanya heran. Lina kebingungan. Ia tak sengaja keceplosan. Bersambung.